Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Langsung saja ke intinya. Wilayah dan dasar negara. Secara teoritis, literatur dan para pakar sepakat bahwa wilayah merupakan salah satu dari 4 elemen pembentuk konstitutif elemen suatu negara untuk dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Pasal 1 Montevideo Convention of Right on Duties of States 1933 menuangkan 4 elemen pembentuk suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, penduduk yang permanen. Yang kedua, wilayah tertentu. Yang ketiga, pemerintahan. Dan yang keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Wilayah negara terdiri atas 3 ruang mantra, yakni darat, laut, dan udara. Sebagaimana tertuang pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang mendefinisikan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terminologi definite teritori atau wilayah tertentu diartikan sebagai wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku. Setiap negara harus memiliki wilayah atau teritorial yang tampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual nyata batas wilayahnya maupun yuridis nyata dikuasai atau negara menjalankan kedaulatannya wilayah tersebut. Batas merupakan pemisah unit regional geografis, baik secara fisik maupun sosial budaya, yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, dan ruang udara di atasnya, termasuk potensi yang berada di perut bumi. Sejumlah literatur asing terkadang menggunakan terminologi border, boundary, maupun frontier secara bergantian untuk memaknai kata batas. Batas negara merupakan salah satu elemen penting dalam suatu negara yang membatasi hingga sejauh mana kedaulatan negara dapat dijalankan. Permasalahan yang pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Letak Selat Singapura yang strategis sebagai kelanjutan dari Selat Malaka dan diapit oleh 3 negara pantai Indonesia, Singapura, dan Malaysia, menjadikan perairan tersebut sebagai selat yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional yang strategis bagi lalu lintas, pelayaran, dan ekonomi internasional. Selat Singapura juga merupakan akses penting dari atau menuju alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Setiap harinya, selat tersebut dilalui oleh 71.000 kapal per tahun dengan tingkat pertumbuhan lalu lintas pelayaran laut sebesar 7,8%. Yang diperkirakan membawa beraneka macam komoditas dagang senilai 200 miliar US dollar per tahun. Bagi Indonesia, Selat Singapura merupakan jalur arteri komoditas ekspor atau impor Indonesia, serta sebagai jalur pasokan BBM atau bahan bakar minyak, konsumer, dan industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan, setidaknya 7 juta barel minyak mentah didistribusi melintasi Selat Singapura setiap harinya, setara dengan 80% kebutuhan domestik Cina, Jepang, dan Korea. Namun demikian, sejumlah ancaman dan tantangan kerap kali muncul dan dihadapi oleh ketiga negara pantai termasuk Indonesia. Dengan memberikan jaminan keselamatan pelayaran, pengamatan laut, dan perlindungan ekologi perairan Selat Singapura, berikut dengan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Adapun bentuk-bentuk ancaman dan tantangan juga kerap muncul di pelabuhan Selat Singapura adalah tindak pidana di laut, perampungan bersenjata dan pembajakan, tindak pidana kepabeanan, penyelundupan pasir hasil tambang, BBM, rotan, elektronik black market, senjata gelap, dan narkotika. Tindak pidana kehutanan, pembalakan kayu liar atau illegal logging, tindak pidana perikanan, penyaluran ikan hasil PU fishing, tindak pidana lingkungan pembuangan limbah dan perusakan sistem laut, tindak pidana keimigrasian, dan pelanggaran wilayah laut. Ketiadaan batas laut wilayah yang jelas antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura juga memunculkan sejumlah kekhawatiran di kalangan masyarakat di kawasan perbatasan terhadap sejumlah ancaman lain yang timbul seperti pencemaran lingkungan hidup di laut, tumpahan minyak kapal tanker, atau polisi lain yang diakibatkan oleh lalu lintas pelayaran maupun kecelakaan kapal laut. Terdapat juga kekhawatiran hilangnya sebagian wilayah perairan laut maupun pulau terluar Indonesia di perairan sekitar Selat Singapura akibat reklamasi besar-besaran yang dilakukan oleh Singapura maupun ekspor pasir yang diperoleh dari hasil penambangan di sejumlah pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan disepakatinya perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura, lebih tepatnya di perairan sekitar Batam, Changi di tahun 2014, perjanjian tersebut akan melengkapi 2 perjanjian batas wilayah antara Indonesia dan Singapura yang telah tanda tangan dan disahkan sebelumnya di tahun 1973.
segmen bagian tengah Selat Singapura dan di tahun 2009 segmen bagian barat Selat Singapura. Dengan demikian, garis batas selat wilayah Indonesia dan Singapura di perairan yang saling berhadapan telah tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi kedua negara mengenai batas laut wilayah masing-masing negara. Namun sejumlah kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Singapura selama ini ditandai dengan antara lain yang pertama, ketika negara pantai menyepakati untuk secara bersama-sama mengawasi keselamatan pelayaran di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura melalui Joint Statement of Strait of Malacca and Strait of Singapore 1971. Selain itu, Singapura dan Malaysia menegaskan kembali penolakannya terhadap usaha-usaha yang akan menjadikan Selat Malaka Singapura sebagai selat internasional. Kedua negara dengan memperhatikan kondisi geografis perairan hanya mengakui rezim pelayaran atas dasar hak lintas damai sebagaimana bisa diterapkan pada laut wilayah. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara ketiga negara atas status hukum Selat Malaka Singapura tersebut, disepakati bahwa masalah keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian bersama. Yang kedua, dipicu peristiwa kandasnya kapal Suwamaru pada tanggal 6 Januari 1975 di samping kecelakaan pelayaran lainnya. Ketiga negara pantai bertekad untuk mencari cara menanggulangan pencemaran sebagai akibat kecelakaan. Ketiga negara pantai kembali mengeluarkan pernyataan bersama Joint Statement pada tanggal 15 Februari 1975 sebagai kelanjutan kesepakatan yang dicapai pada tahun 1971 menyepakati penetapan suatu Traffic Separation atau Scheme TSS. Melalui TSS ini, bagian selat yang cukup dalam akan diperuntukkan bagi lalu lintas yang datang dari arah barat menuju timur, di mana biasanya kapal-kapal tanker berlayar dipenuhi dengan muatan minyak dan dari timur tengah. Sedangkan bagian selat yang dangkal akan diperuntukkan bagi lalu lintas yang datang dari timur menuju barat, di mana kapal-kapal tanker dalam keadaan kosong. Kemudian yang ketiga, usaha ketiga negara pantai dalam menangani masalah Selat Malaka Singapura mengalami kemajuan dengan disepakatinya langkah-langkah teknis yang lebih lanjut dalam meminimalisir resiko kecelakaan pelayaran yang tertuang dalam Tripartite Agreement of the Safety of Navigation in the Strait of Malacca and Singapore 1977. Yang terakhir atau yang keempat, melalui Joint Statement Tripartite Ministerial Meeting 2005 ditegaskan bahwa kedaulatan tiga negara atas Selat Malaka Singapura adalah tanggung jawab negara selat. Dengan demikian menjadi penegasan kembali bahwa status Selat Malaka Singapura adalah selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional dan bukanlah perairan internasional. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur di dalam undang-undang. Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara bagian timur Selat Singapura tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Singapura. Di sisi lainnya, dengan berlakunya perjanjian ini, maka kewajiban kehadiran aparat untuk mengamankan laut wilayah di segmen tersebut menjadi mutlak, khususnya untuk mengamankan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjamin terselenggaranya pelayaran internasional secara damai. Perundang-undangan nasional bersifat melengkapi legislasi nasional bagi berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Di sini terdapat dua yang mengatur tentang wilayah Indonesia. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat yang berbunyi membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kedua dalam undang-undang adalah pasal 25A. Kemudian yang B yang mengatur wilayah negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan internasional. Di sini isinya tidak saya masukkan karena takutnya nanti terlalu banyak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Yang keempat, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pelayaran Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.